Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Perkenalkan, saya Arsya Triananda, mahasiswi Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pariwisata. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dampak industri pariwisata di Bali. Video ini dibuat guna melengkapi tugas 2 sebelum ulangan akhir semester, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pariwisata. Baik teman-teman semua, saya akan menjelaskan pengertian sosiologi dan antropologi. Sosiologi merupakan pengetahuan atau ilmu yang mempelajari sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, dan ilmu mengenai struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sedangkan antropologi merupakan studi ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Dampak sosial akan bermacam-macam, tergantung pada tingkat dan macam perbedaan yang ada antara pengunjung dan yang dikunjungi. Dalam arti, jumlah penduduk, ras, budaya, dan pandangan sosialnya. Perlu diingat bahwa perubahan kebudayaan bersifat dinamis, sehingga akan selalu ada perubahan. Dan dalam kegiatan pariwisata, pasti akan ada pertukaran budaya dikarenakan adanya interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Berikut beberapa contoh yang dapat diambil dari dampak pembangunan pariwisata terhadap sosial budaya di Bali, seperti berkurangnya nilai-nilai kebudayaan dari upacara sakral dan pertunjukan yang seharusnya hanya diadakan pada hari-hari besar atau penting, yang digunakan untuk kepentingan komersial dan untuk memuaskan rasa senang wisatawan. Perubahan gaya hidup yang diadopsi dari kebudayaan barat, seperti pergaulan bebas, klub malam, perjudian, dan adanya pembangunan kasino. Semakin lunturnya kebudayaan dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap identitas kebaliannya. Adanya komersialisasi kebudayaan yang tujuannya semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dan pada hakikatnya dapat mengurangi citra dan nilai upacara bagi penduduk yang bersangkutan dan masyarakat terpacu untuk mempelajari bahasa asing sehingga bahasa daerah sendiri terlupakan. Namun tidak hanya dapat dilihat dari sisi negatifnya, terdapat beberapa dampak positif dari pembangunan pariwisata terhadap kebudayaan di Bali. Salah satunya yaitu terdapatnya akulturasi budaya, dapat mendorong pendidikan untuk memperoleh sumber daya manusia yang handal dalam kepariwisataan. Lalu, merupakan dorongan dalam usaha melestarikan dan menghidupkan kembali beberapa pola budaya tradisional seperti kerajinan tangan, tarian, musik, dan upacara-upacara adat sebagainya. Dampak positif yang terjadi pada destinasi wisata di Bali adalah membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat atau komunitas lokal di sekitaran kawasan wisata, baik itu sebagai pedagang, art marker, pegawai bagian kebersihan, keamanan, pengelola parkir, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan atau skill dari masyarakat sekitar. Bali memiliki objek wisata yang sangat beragam, baik wisata alam, wisata budaya, dan wisata bahari. Alam yang indah dan bervariatif seperti pantai, laut, sungai, danau, gunung, dan hutan. Lalu Bali pun memiliki seni tari, seni lukis, seni rupa, wayang kulit, dan berbagai upacara adat atau upacara keagamaan merupakan objek yang sangat khas. Sarana dan prasarana mendukung seperti hotel, restoran, kafe, kolam renang, pusat souvenir, dan sarana olahraga merupakan fasilitas pendukung sudah sangat lengkap yang dimiliki oleh Bali. Dampak perkembangan pariwisata Bali terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, Bali adalah sangat menguntungkan bagi daerah maupun masyarakat Bali. Nah teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa industri pariwisata di Bali tidak hanya berdampak negatif, namun terdapat pula dampak positif bagi pariwisata. Jadi mari kita bangun industri pariwisata agar pariwisata di Indonesia dapat lebih maju. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.